Singkat saja Ustaz, apakah Rasulullah SAW memiliki tanda hitam di dahinya? Apakah sahabat-sahabat beliau memiliki tanda hitam di dahinya? Tanda-tanda sujud di wajah mereka itu adalah dahi. Jadi jelas sekali. Saya mau nanya, apa betul itu dahinya Rasulullah SAW hitam? Apa betul dahinya Rasulullah hitam? Karena bekas sujud dahinya Rasulullah hitam. Apa betul seperti itu? Dia jawab, oh ya bang benar. Memang udah jelas itu ayatnya. Simahum fi wujuh min athari sujud. Di wajah mereka jelas tanda-tanda. Siapa di sini? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Simahum fi wujuh min athari sujud. Di wajah mereka kelihatan tanda sujud. Di mana tanda sujud itu? Di dahi. Berarti yang dimaksud simahum fi wujuhihim, tanda-tanda sujud di wajah mereka itu adalah dahi. Jadi jelas sekali. Tanda hitam di dahi, teman-teman sekalian, adalah hadis, adalah ayat Al-Quran surah Al-Fath, ya. Surah Al-Fath. Kalau antum betul-betul alami sujudnya sesuai dengan Nabi SAW perintahkan, kata beliau dalam hadis, umirtu an asjuda li sab'ati a'dha. Saya diperintahkan sujud dengan 7 anggota tubuh, gitu kan? Nomor 1 dahi sama hidung, baru 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 telapak kaki. Memang dahi tersentuh di tanah dan otomatis hitam. Orang kalau lama, memang niatnya ikhlas kepada Allah, sujud lama maka akan hitam, otomatis itu, ya. Itu otomatis. Maka ini adalah simbol yang disebutkan dalam surah Al-Fatih ayat 29. Muhammad adalah benar-benar utusan Allah dan yang bersamanya para sahabat, mereka sangat tegas terhadap orang kafir dan mereka berkasih sayang di antara mereka. Kalian melihat mereka, ciri-cirinya Nabi dan para sahabat selalu ruku, sujud mencari karunia Tuhannya. Perhatikan kalimat ruku, sujud, ada sujud ya. Maka kalian melihat di wajah mereka karena sujud tadi tanda-tanda sujud. Apa itu? Dahinya hitam. Otomatis itu. Memang udah jelas itu ayatnya. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Yang bersama beliau SAW itu adalah orang-orang yang asyidda al-kufar, ruhama bainahum. Orang-orang kalau kepada orang yang kafir keras. Kepada sesama mereka saling menyayangi, ya. Di ujung-ujung ayatnya tertulis di situ, simahum fi wujuhim min athari sujud. Di wajahnya ada bekas sujud. Kan jelas. Al-Quran yang bilang di wajahnya ada bekas sujud. Siapa? Wajah siapa? Mereka. Lah mereka siapa? Itu Nabi Muhammad sama siapa? Sahabatnya. Jadi jelas Nabi Muhammad dahinya hitam. Goblok awakmu. Mohon maaf. Karena ini penghinaan pada Nabi, maka saya goblok-goblokan orang itu. Ini menghina Nabi. Ini ayat Al-Quran. Coba buktikan sama saya. Ada ndak ayat yang bilang kalau Nabi itu jidatnya hitam? Dahinya hitam, ada ndak? Satu ayat, apalagi hadis. Nah itu ayatnya. Coba dibaca. Gak ada kalimat dahi Nabi, dahi sahabat hitam, gak ada. Yang ada apa? Di wajahnya ada bekas sujud. Nah, kenapa dia bisa mengartikan bekas sujud itu hitam di dahi? Ini terjemahan dari mana ini? Cari terjemahan Al-Quran, ada enggak yang diterjemahkan bekas sujud dahi hitam? Enggak ada. Anda boleh tanya tafsir manapun, saya tantang tafsir manapun. Mau tafsir Jalalain, mau tafsir Qurtubi, mau tafsir Ibnu Katsir, mau tafsir Durrul Mansur, mau tafsir Tabari, mau tafsir Al-Baghawi, apapun tafsirnya. Carikan satu tafsir yang mengatakan simahum fi wujuhim artinya adalah dahi hitam. Gak ada satu mufassir yang menafsirkan dahi hitam. Ahli tafsir menafsirkan itu ada 2 tafsir. Tafsir yang pertama adalah bekas sujud di wajah tampak di dunia. Tafsir yang kedua, bekas sujud di wajah tampak di akhirat. Nah terus bagaimana dengan jidat hitam, Beb, dahi hitam? Ya, itu kecelakaan. Terus bagusnya bagaimana? Kalau sahabatnya Nabi bahkan sampai mencela orang yang dahinya hitam. Dicela. Saya 80 tahun sholat, dahi saya nggak hitam. Kenapa kamu biarkan dahimu hitam? Kamu tahu enggak? Wajah itu adalah bagian termulia manusia. Dia harus dijaga, jangan sampai wajah itu rusak. Kenapa kamu biarkan dahimu hitam? Sahabat marah itu sama temannya. Ada orang begitu kan, dimarahin sama sahabat. Artinya suruh jaga.